Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ratna Lestari dengan NIM 202300800117 dari Prodi Manajemen semester 5 kelas T. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi dengan topik perilaku konsumen dalam bisnis retail. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya mengawali dengan satu pertanyaan sederhana, yaitu pernah gak sih kalian merasakan ketika membeli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena ingin? Nah, entah karena promo, desain yang menarik, ataupun sekedar ikut tren. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa perilaku konsumen bukan hanya soal kebutuhan, tapi juga soal emosi dan kebiasaan gaya hidup. Melalui presentasi ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk memahami bagaimana perilaku konsumen terbentuk, apa saja faktor yang mempengaruhinya, dan bagaimana perusahaan retail seperti Walmart, Indomart, atau bahkan Amazon menggunakan pemahaman ini untuk menyusun strategi bisnisnya. Perkembangan pesat industri retail di Indonesia dalam 2 dekade terakhir menunjukkan bagaimana sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi domestik. Munculnya berbagai departemen store dan jaringan retail modern seperti Sogo, Range Market, Matahari, Indomart, dan juga Alfamart telah mengubah pola konsumsi masyarakat dari tradisional ke modern. Nah, selain itu, masuknya modal asing memperketat pesaing karena perusahaan asing membawa teknologi manajemen, efisiensi operasional, dan strategi pemasaran global yang lebih maju. Contohnya yaitu perusahaan Sogo yang mana berasal dari Jepang dan perusahaan Lotte Mart yang berasal dari Korea Selatan, yang mana menekankan pada customer experience yang lebih kuat yang memaksa retail lokal untuk beradaptasi agar tidak tertinggal. Dalam kondisi kompetitif ini, setiap perusahaan retail harus berjuang keras untuk mempertahankan pelanggan. Nah, tantangan apa saja sih yang bukan muncul hanya pada harga, tetapi juga pada kualitas dan variasi produk, lokasi yang strategis, layanan pelanggan yang unggul, serta pengalaman belanja yang menyenangkan. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, mari kita ketahui terlebih dahulu apa sih definisi umum mengenai perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen atau consumer behavior dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan dan juga proses yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan juga keinginannya. Nah, adapun menurut Shipman and Canut, yang mana perilaku konsumen adalah perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk serta jasa yang mereka harapkan dapat memuaskan kebutuhan mereka. Nah, adapun proses dalam perilaku konsumen, di sini ada 5 tahapan proses perilaku konsumen. Yang pertama adalah pengenalan kebutuhan, yang mana ketika konsumen menyadari adanya selisih antara keadaan nyata yang diinginkan, dan yang kedua adalah pencarian informasi, yang mana di sini mereka mencari alternatif produk ataupun merek. Yang ketiga, evaluasi alternatif, yang mana membandingkan pilihan berdasarkan harga, kualitas, merek, dan seterusnya. Dan yang keempat yaitu keputusan pembelian. Nah, mereka bisa memilih produk yang paling sesuai dengan preferensi yang mereka inginkan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu perilaku pasca pembelian, yaitu adalah sebuah kepuasan ataupun ketidakpuasan setelah menggunakan produk yang mereka beli. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai kebutuhan dan juga keinginan konsumen. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai
pengertian kebutuhan atau needs, yang mana kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi manusia agar dapat hidup, layak, dan berfungsi secara normal. Dalam konteks perilaku konsumen tersendiri, kebutuhan muncul ketika ada ketidaksesuaian antara kondisi nyata dan kondisi yang diinginkan. Nah, contohnya ketika seseorang merasa lapar, maka akan muncul kebutuhan akan makanan. Nah, menurut Abraham Maslow 1943 dalam Hierarchy of Needs Theory, kebutuhan manusia tersusun dalam 5 tingkatan. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis yang itu kebutuhan pada makanan, minuman, dan juga tempat tidur. Yang kedua ada kebutuhan keamanan, yaitu rasa aman, stabilitas, pekerjaan. Dan yang ketiga adalah kebutuhan sosial, yang dimana rasa ingin memiliki dan juga persahabatan. Yang keempat adalah kebutuhan penghargaan, yaitu seperti status, pengakuan, ataupun prestasi di tempat kerja. Yang terakhir, yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri, yaitu keinginan untuk mewujudkan potensi diri lebih tinggi. Nah, yang kedua adalah pengertian keinginan atau wants. Nah, keinginan sendiri adalah suatu bentuk spesifik dari kebutuhan manusia yang dipengaruhi oleh budaya, lingkungan, dan juga kepribadian dirinya sendiri. Nah, ketika kebutuhan bersifat dasar dan universal, maka keinginan bersifat individual dan juga akan bersifat variatif. Contohnya, ketika seseorang lapar, maka semua orang akan mengalaminya. Ketika kebutuhan lapar, maka semua orang akan mengalaminya. Nah, ketika keinginan, misal kita ingin makan nasi goreng, sushi, ataupun burger, berbeda pasti ya setiap orang itu. Maka dalam retail sendiri, keinginanlah yang menjadi pendorong utama pembelian. Karena konsumen seringkali membeli sesuatu bukan karena benar-benar butuh, melainkan karena ingin memiliki ataupun mencoba. Nah, adapun hubungan antara kebutuhan dan juga keinginan, yang mana dalam sifatnya sendiri, kebutuhan yaitu pertama bersifat dasar dan harus dipenuhi. Sedangkan kalau keinginan itu bersifat subjektif dan juga bisa berubah tergantung kebutuhan. Nah, kalau misalnya dari segi dampak tersendiri, kebutuhan bisa tidak terpenuhi, tapi akan muncul masalah di kemudian hari. Nah, kalau misalnya keinginan jika tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi kekecewaan emosional, atau mungkin hanya terjadi ketidakpuasan emosional tersendiri saja dan tidak terlalu menimbulkan masalah yang serius. Nah, contohnya ketika kebutuhan akan makan, pakaian, tempat tinggal itu adalah kebutuhan yang sangat mendesak dan harus hari itu juga. Sedangkan kalau misalnya keinginan seperti tadi ingin makan sushi, pakaian bermerek, ataupun apartemen merah, itu dapat ditunda sampai waktu yang memang kita tuh bisa untuk menggapai hal itu gitu. Nah, kalau misal kita lihat contohnya dalam bisnis retail, itu kita bisa lihat di Alfamart ataupun Indomart, yang mana kedua mart tersebut memenuhi kebutuhan dasar seperti produk harian. Bisa terdiri dari beras, sabun, air mineral, dan lain sebagainya. Ataupun Range Mart dan The Garment, yang mana menyasar keinginan akan gaya hidup sehat dan juga modern. Atau ada juga perusahaan Sogo atau Zara, yang mana menjual status dan juga identitas diri, bukan sekedar hanya menjual pakaian saja, tapi menjual branded yang diinginkan untuk memenuhi standar sosial seseorang. Nah, dengan demikian, strategi retail yang sukses adalah yang bisa mengubah kebutuhan menjadi keinginan dan keinginan menjadi pembelian. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai tambah atau need value. Atau add value. Yang mana menurut Kotler and Keller tahun 2016, add value adalah suatu nilai yang mana bisa dirasakan oleh pelanggan ketika manfaat yang diterima melebihi biaya ataupun pengorbanan yang mereka keluarkan. Nah, artinya jika konsumen merasa mendapatkan pengalaman yang lebih baik dari harga yang dibayarkan, maka retail tersebut berhasil menciptakan nilai tambah.
Contohnya, misal ya, ketika dua toko menjual produk yang sama dengan harga yang mirip, tetapi toko yang memberikan pelayanan ramah, suasana yang nyaman, dan promosi menarik akan lebih dipilih oleh pelanggan. Betul apa betul? Betul ya. Dalam add value sendiri terdapat 5 bentuk nilai tambah dalam bisnis retail. Yang pertama adalah produk value atau nilai produk, yang mana nilai ini akan timbul ketika kualitas, kelengkapan, dan keunikan produknya. Nah, contohnya ketika range market dikenal karena produk segar dan premium, maka Circle Key karena produk cepat, saji, dan juga praktis. Maka strateginya adalah fokus pada assortment, planning, dan juga product differentiation-nya. Nah, yang kedua adalah pricing value atau nilai harga, yang mana nilai ini akan muncul ketika dari strategi penerapan harga yang kompetitif. Nah, di sini ada 3 pendekatan umum. Yang pertama adalah harga yang murah atau low price, yaitu seperti Indomart dan juga Alfamart untuk pasar massal ya. Nah, yang kedua adalah harga sepadan atau fair price, yaitu penyeimbangan kualitas dan juga harga. Dan yang ketiga ada harga premium atau high price, seperti Sogo ataupun Marks and Spencer yang menjual eksklusivitas, yang mana tujuannya itu bukan sekedar murah, tetapi harga harus sesuai dengan nilai yang diterima pelanggan atau value for money. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu locational value atau nilai lokasi. Nah, lokasi yang strategis dan mudah diakses merupakan salah satu nilai tambah yang paling penting dalam bisnis retail. Misal, karena lokasi menentukan kenyamanan, jumlah pengunjung, dan potensi pembelian. Contohnya seperti Indomart dan Alfamart. Mereka tuh sering menempatkan gerai di area perumahan, yang mana agar dekat dengan konsumen atau convenience retailing. Nah, dalam teori retail, hal ini dikenal sebagai location convenience, yang mana semakin mudah dijangkau, maka semakin tinggi nilai tambahnya. Nah, yang keempat atau customer service value atau nilai layanan, yang mana nilai yang berasal dari pelayanan pelanggan bisa cepat, ramah, ataupun solutif, termasuk after sales service, yang dimana kemudahan pengembalian barang dan juga delivery service. Contohnya seperti Tokopedia Care atau Walmart Pick Up Service, yang mana mereka tuh meningkatkan kenyamanan pelanggannya. Nah, seperti retail dengan pelayanan yang unggul, sering memiliki customer loyalty yang kuat meskipun harganya sedikit lebih tinggi. Dan yang kelima, benar-benar yang kelima dan yang benar-benar yang terakhir ya, atmospheric value atau nilai suasana ataupun suasana toko. Ini tuh biasanya nilainya dihasilkan dari suasana toko, desain interior, tata cahaya, aroma, musik, dan juga kebersihan. Misal seperti store atmosphere, yang mana mereka tuh menciptakan pengalaman emosional yang mempengaruhi keputusan pembelian. Contoh, ketika Range Market dan Starbucks mengatur pencahayaan dan musik untuk menciptakan nuansa yang nyaman. Nah, adapun menurut teori retail atmospheric, menurut Kotler 1973, suasana toko dapat menjadi bentuk komunikasi non-verbal yang kuat. Nah, adapun kenapa sih nilai tambah itu penting ya? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengapa nilai tambah itu penting. Dalam era persaingan yang ketat dan juga produk yang serupa, konsumen tidak hanya membeli barang, tetapi juga pengalaman dan juga emosional. Dengan menciptakan nilai tambah yang konsisten, perusahaan bisa mendapatkan hal yang lebih seperti, pertama, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang kedua, membangun citra merek yang positif. Yang ketiga, menghindari perang harga. Dan yang keempat, meningkatkan profitabilitas jangka panjang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 3 perspektif dalam perilaku konsumen. Yang pertama ada perspektif pengambilan keputusan atau decision making perspektif. Yang kedua ada perspektif pengalaman atau experiential perspektif. Yang ketiga adalah perspektif pengaruh perilaku atau behavioral influence perspektif. Nah, ketiga perspektif ini bisa membantu pebisnis retail memahami bagaimana sih
dan mengapa konsumen membeli suatu produk sehingga mereka dapat menyesuaikan strategi pemasaran, pelayanan, dan juga pengalaman berbelanja dengan karakteristik konsumennya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai penjelasan dari perspektif pengambilan keputusan atau decision making. Oke, pada slide ini, perspektif menggambarkan bahwasannya pembelian adalah hasil proses berpikir rasional dan juga terencana konsumen yang dianggap sebagai pengambil keputusan yang logis, yang mana bisa melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama pengenalan masalah atau problem recognition, yang kedua pencarian informasi atau informational research, yang ketiga evaluasi alternatif, yang keempat keputusan pembelian, dan yang kelima adalah evaluasi pasca pembelian. Nah, pada kelima pendekatan ini dipengaruhi oleh teori psikologi kognitif dan juga ekonomi perilaku, yang mana fokus utamanya adalah proses berpikir dan juga analisis konsumen sebelum membeli. Nah, di sini terbagi menjadi dua jenis keputusan, yang mana adalah adanya keputusan keterlibatan tinggi atau high involvement decision, yang mana itu ya, konsumen sangat aktif dalam proses pembelian karena produk memiliki resiko yang tinggi, baik resiko finansial, sosial, maupun emosional. Contohnya misal, ketika seorang konsumen ingin membeli perhiasan, mobil, ataupun rumah dengan harga yang mahal, maka konsumen akan mencari informasi sebanyak mungkin untuk membandingkan merek dan juga untuk tidak mudah dipengaruhi oleh iklan emosional. Nah, dalam strategi retail tersendiri, dengan informasi yang lengkap, garansi pelayanan konsultatif, dan juga kepercayaan, maka ini akan menjadi sebuah keputusan keterlibatan yang tinggi. Nah, yang kedua adalah keputusan keterlibatan rendah atau low involvement decision, yang mana konsumen pasif atau cepat dalam membuat keputusan karena produk beresiko rendah. Nah, contoh ketika kita membeli snack, minuman ringan, ataupun sabun atau tisu gitu ya, maka konsumen tidak melakukan banyak pertimbangan, terkadang membeli karena kebiasaan ataupun iklan misalnya. Dan dalam strategi retailnya tersendiri, mereka tuh menggunakan promosi menarik ataupun display produk yang mencolok dan sampling ataupun uji coba yang gratis gitu ya. Intinya semakin tinggi keterlibatan, maka akan semakin rasional keputusan konsumen. Nah, kalau misal semakin rendah keterlibatan, maka semakin emosional itu akan cepat mengambil keputusan gitu. Oke, kita lanjut ke penjelasan kedua, yaitu perspektif pengalaman atau experiential perspective, yang mana perspektif itu menekankan bahwa tidak semua keputusan pembelian bersifat rasional. Seringkali konsumen membeli berdasarkan perasaan, emosi, dan juga kesenangan yang dirasakan saat berbelanja. Tujuan pembeliannya bukan hanya untuk mendapatkan manfaat fungsional saja, tapi juga untuk mencari pengalaman, kepuasan, ataupun hiburan tersendiri. Nah, di sini ada beberapa bentuk perilaku dalam perspektif ini. Yang pertama ada karena membeli hanya untuk mencari variasi. Contoh misal, seseorang berganti merek kopi meskipun masih puas dengan merek sebelumnya karena mereka ditawarkan oleh temannya untuk merasakan kopi dengan jenis yang baru gitu ya. Yang kedua adalah pembelian karena dorongan emosi atau impulsif gitu ya, yang mana konsumen membeli secara spontan ataupun perencanaan yang dipicu oleh tampilan produk, diskon, ataupun suasana toko yang enak. Contohnya ketika kita menunggu lama saat antri di depan kasir, kita membeli produk coklat ataupun sepatu diskon meskipun tidak butuh gitu ya, karena kita kelamaan menunggu di kasir gitu ya. Alhasil kita lihat-lihat, mungkin beli aja yang ini kayak gitu. Maka perusahaan retail harus bisa menciptakan pengalaman emosional yang menarik melalui atmosfer toko, tata cahaya, musik, warna, dan juga pelayanan yang ramah agar bisa memicu pembelian yang spontan. Karena people don't buy product, they buy experience, atau konsumen membeli pengalaman bukan hanya sekedar barang. Oke, kita masuk ke perspektif yang terakhir adalah
pengaruh perilaku atau behavioral influence perspective, yang mana perspektif ini beranggapan bahwasannya lingkungan sosial, budaya, dan juga situasi fisik memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap keputusan pembelian. Karena konsumen tidak selalu berpikir ataupun merasa secara sadar sebelum membeli, maka mereka biasanya sering kali dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal. Contoh faktor yang bisa mempengaruhinya adalah lingkungan fisik toko, kayak tadi seperti pencahayaan, musik, aroma, ataupun layout toko tersendiri gitu ya. Yang kedua bisa dari budaya dan juga nilai sosial, misal dari gaya hidup, kelas sosial, ataupun tren masyarakat. Atau bisa juga dari tekanan ekonomi ataupun situasi, bisa dari promosi, diskon besar-besaran, ataupun kebutuhan yang mendesak. Misalnya ya, ketika seseorang membeli pakaian bermerek mahal, maka bukan berarti karena kualitasnya yang bagus, tetapi untuk bisa mencerminkan citra diri, self concept yang ingin ditampilkan. Misalnya ingin terlihat sukses ataupun berkelas, kayak wah, gue beli Gucci nih, gue beli Zara gitu. Kalian harus lihat gue ini pakai merek ini, kayak gitu loh. Jadi kayak seolah-olah dia tuh pengen divalidasi orang-orang gitu. Nah, menurut Shipman and Kanuk, citra diri adalah sebuah persepsi seorang terhadap siapa sih dirinya dan siapa yang ingin ia tampilkan di hadapan orang lain. Seperti tadi yang kayak diri yang sebenarnya kayak actual self gitu ya, atau ideal self, diri yang diinginkan, ataupun social self, pandangan orang lain terhadap dirinya sendiri itu seperti apa inginnya gitu ya. Ataupun bisa juga ideal social self atau citra di ideal yang diharapkan oleh masyarakat. Maka konsumen akan membeli produk yang sesuai dengan citra diri mereka masing-masing. Misal ketika ada seorang artis nih, akan membeli barang bermerek premium ataupun untuk bisa mendukung citra publiknya. Misal kita bisa ada merek terkenal yang ingin mengendorse dirinya untuk menaikkan citra dirinya juga gitu. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai motif belanja konsumen. Nih, mengapa sih konsumen itu bisa berbelanja gitu? Bukan hanya apa yang akan mereka beli ke depannya, tapi dalam manajemen retail kita akan memahami motif belanja seperti yang sangat penting agar perusahaan dapat menyesuaikan strategi produk, harga, dan juga pelayanan dengan dorongan psikologis yang ada dalam diri konsumennya masing-masing. Oke, maka kita mulai terlebih dahulu dari apa sih pengertian dari motif konsumen. Nah, motif berasal dari kata motivation yang berarti dorongan atau internal dalam diri seseorang untuk bertindak. Dalam konteks retail sendiri, motif belanja adalah alasan ataupun dorongan untuk membuat seseorang melakukan aktivitas berbelanja, baik karena kebutuhan nyata maupun keinginan emosional tersendiri. Nah, kalau misalnya secara umum, motif adalah keadaan dalam diri seseorang yang menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan tertentu demi mencapai tujuan kepuasan. Definisi ini disebutkan menurut Kotler tahun 2012. Nah, dari motif inilah menjadi penggerak utama perilaku konsumen. Karena tanpa adanya motivasi tidak akan terjadi aktivitas pembelian. Adapun jenis-jenis motif konsumen, ada yang pertama adalah motif primer atau dorongan utama yang menyebabkan seorang memilih kategori umum produk tertentu untuk dibeli. Misal ketika keingin membeli makanan karena lapar atau pakaian karena sandang. Nah, motif ini bersifat dasar dan juga posisional. Yang kedua ada motif selektif, yang mana merupakan sebuah dorongan yang mempengaruhi pemilihan merek ataupun model tertentu dari suatu produk. Contohnya ketika memilih produk Uniqlo dibandingkan H&M karena merasa kualitasnya itu lebih baik. Nah, hal ini tuh bisa berkaitan dengan preferensi merek dan juga persepsi kualitas yang mereka inginkan. Tergantung keinginan mereka tuh mengarah kemana gitu ya. Nah, yang ketiga adalah motif rasional, yang mana itu tuh didasarkan pada logika dan juga pertimbangan objektif terhadap manfaat produknya. Nah, konsumen sendiri bisa membeli karena alasan yang masuk akal seperti harganya yang miring kah, atau kualitasnya lebih bagus,
daya tahannya lebih lama ataupun fungsi yang mereka inginkan, ketergantungan merekanya sendiri gitu ya. Contohnya ketika seseorang membeli mobil karena irit bahan bakar, bukan karena merek ataupun bukan karena tampang dari si mobilnya. Nah, hal ini bisa fokus pada aspek utilitarian atau kegunaan secara nyata gitu. Nah, yang keempat adalah motif emosional, yang mana itu didasarkan pada perasaan dan juga pengalaman subjektif seperti gengsi, keindahan, kesenangan, ataupun nostalgia. Contohnya ketika seseorang membeli tas bermerek karena ingin terlihat eksklusif dan ketika ingin dipandang bahwasannya, wah gila, itu tasnya bermerek ini dan itu dikeluarkan hanya 100 piece di seluruh dunia. Kayak gitu, seperti ingin diakui. Oke, dalam motivasi berbelanja sendiri di sini terjadi menjadi dua jenis. Yang pertama ada utilitarian shopping motivation atau motivasi yang didorong oleh kebutuhan praktis dan juga manfaat fungsional dari suatu produk. Yang mana contohnya seperti ketika seorang mahasiswa ingin membeli celana hitam untuk kegiatan kampus, ataupun ketika seorang ibu rumah tangga membeli beras karena stok di rumahnya itu habis. Nah, karena karakteristik utamanya itu seperti pertama, tujuannya pembeliannya itu jelas dan berorientasi pada sebuah fungsi yang jelas juga. Dan pembelian itu tidak melibatkan emosi yang berperan besar dan juga proses pembeliannya cepat dan juga logis. Nah, kalau misalnya dalam sistem retail sendiri, tawarkan produk yang berkualitas dengan harga rasional, tampilkan produk informasi secara jelas ataupun bisa menggunakan strategi efisiensi seperti one stop shopping. Dan yang kedua adalah hedonic shopping motivation, yang mana motivasi ini muncul karena dorongan emosional dan juga kesenjangan subjektif ketika konsumen berbelanja untuk mencari kepuasan, hiburan, ataupun pengalaman positif. Menurut Babin et al. Tahun 1994, motivasi hedonis bisa melibatkan aspek emosi, fantasi, kesenangan, indera, dan juga nilai estetika. Contoh ketika seorang wanita membeli baju saat flash sale meskipun tidak membutuhkan baju tersebut. Atau ketika seseorang berkunjung ke mall hanya untuk bersantai dan juga menikmati suasananya. Nah, di sini mereka tuh menganggap bahwasannya belanja itu dianggap menyenangkan atau tidak berorientasi pada kebutuhan fungsional, dan juga biasanya pembelian ini seringkali tidak direncanakan dan emosi sangat berperan besar pada kasus pembelian ini. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perilaku pembelian kompulsif. Oke, menurut O'Gwen and Faber tahun 1989, compulsive buying adalah perilaku kronis dan berulang dalam pembelanjaan yang menjadi respon terhadap perasaan negatif dan juga menghasilkan konsekuensi yang merugikan bagi individu sendiri. Nah, yang mana individu yang mengalami pembelian kompulsif biasanya membeli barang tuh bukan karena kebutuhan atau kesenangan semata, tetapi untuk mengurangi stres, kecemasan, kesepian, ataupun emosi negatif lainnya. Nah, cirinya itu seperti ketika pembeli dilakukan secara berulang dan tidak terkendali. Misal kayak dia tuh intinya pengen ngabisin saldonya aja gitu, tanpa ada tujuan yang jelas gitu ya. Dan selain itu ada juga menimbulkan rasa bersalah atau penyesalan setelah berbelanja. Biasanya hal itu sering dialami oleh banyak orang gitu ya. Karena merasa bahwasannya belanjanya itu tidak terlalu butuhkan, tapi mereka tuh menghabiskan uang untuk belanja itu gitu. Nah, selanjutnya tidak mampu menolak keinginan membeli walaupun tidak butuh. Contohnya ketika seseorang membeli makanan atau lapar mata biasanya ya. Jadi seseorang membeli makanan, biasanya mereka tuh pengen makan itu alhasil setelah dibeli semuanya itu tuh tidak termakan gitu dan hasilnya mubazir. Nah, itu tuh adalah salah satu tidak mampu menolak keinginan membeli walaupun tidak butuh. Nah, selanjutnya adalah pembelian dilakukan untuk mengalihkan emosi negatif atau pelepas stres lah gitu ya, bisa disebut juga seperti itu. Nah, adapun perbedaan dengan pembelian impulsif, mungkin beberapa orang seringkali mengira compulsive buying dengan
impulsive buying itu keduanya sama padahal itu berbeda. Nah, secara psikologi dan emosional, dari sifatnya aja impulsive buying itu bersifat spontan dan juga sesaat. Sedangkan kalau compulsive buying itu bersifat kronis dan juga berulang-ulang. Nah, kalau misal dari segi motivasi, impulsive buying itu biasanya ketika ada kesempatan atau dorongan sesaat, atau misal ketika ada godaan promosi atau flash sale 11-11 misal gitu ya. Nah, kalau misalnya compulsive buying itu tuh mereka tuh untuk mengatasi stres, kecemasan dan juga depresi gitu ya pembeliannya itu. Nah, kalau misal dari segi kontrol dirinya, impulsive buying itu masih ada dan walaupun sedikit rendah gitu ya, tapi masih bisa mengontrol diri mereka. Nah, kalau misal compulsive buying, mereka tuh bisa saja kehilangan kontrol diri mereka ketika mereka stres dan akhirnya mereka tuh mencurahkan semuanya ke pembelian produk yang mungkin saja itu tuh tidak dibutuhkan untuk mereka ke depannya gitu. Nah, kalau misalnya dari segi perasaan setelah membeli, kalau impulse buying tuh mereka biasanya cenderung senang, walaupun kadang ada puasnya itu sementara. Kalau misalnya compulsive buying, biasanya akan berujung menyesal, bersalah, dan cemas gitu. Nah, dampaknya kalau dari impulse buying sendiri itu tuh finansialnya akan mengecil, finansialnya nggak akan terlalu rugi banyak. Tapi kalau misalnya compulsive buying tuh biasanya mereka tuh akan mengalami kerugian yang besar dan juga psikologis yang serius. Justru mereka tuh semakin down karena melihat saldo di rekening mereka semakin tipis, padahal yang dibeli barang-barang itu tidak berguna semua gitu, hanya untuk mengatasi kestresan aja gitu, tapi uangnya habis gitu. Nah, adapun ciri-ciri pembelian secara kompulsif. Menurut penelitian dari Faber and O'Quinn tahun 1992, perilaku pembelian kompulsif ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama adalah dorongan kuat untuk berbelanja secara konstan, bahkan tanpa alasan yang logis. Selanjutnya adalah waktu dan energi banyak dihabiskan untuk memikirkan aktivitas belanja. Yang ketiga, rasa tegang dan cemas sebelum berbelanja, kemudian lega sementara setelah membeli. Dan yang keempat, penyelesaian rasa bersalah muncul setelah transaksi selesai. Yang kelima, kesulitan finansial dan hubungan sosial terganggu akibat kebiasaan tersebut. Keenam, pembelian produk yang tidak dibutuhkan atau berlebihan dalam jumlah yang banyak. Nah, dengan kata lain, compulsive buying adalah sebuah mekanisme pelarian emosi, bukan aktivitas konsumsi yang rasional dan juga tidak baik. Nah, yang selanjutnya adalah faktor penyebab dari pembelian kompulsif, yang mana fenomena ini tidak hanya muncul begitu saja, tapi ada juga berbagai faktor psikologi, sosial, dan juga situasional yang memicu perilaku tersebut. Yang pertama adalah faktor psikologi, itu bisa berupa depresi dan juga stres emosional, ataupun harga diri yang rendah atau low self-esteem, dan juga kecemasan dan juga kesepian. Nah, yang kedua faktor sosial dan juga budaya, itu bisa dari tekanan sosial dan juga gaya hidup yang konsumtif, ataupun pengaruh iklan juga promosi yang agresif yang terus berulang gitu ya. Dan yang ketiga adalah faktor situasional, itu bisa dari segi akses yang udah diakses, misal dari kayak kartu kredit, cicilan, dan sebagainya. Nah, cara dari mengatasi atau mencegah dari belanja kompulsif ataupun impulsif tadi ya, menurut Ridgway et al. Tahun 2008, perilaku ini bisa dikendalikan dengan pendekatan yang pertama, meningkatkan kesadaran diri atau self-awareness, yang harus menyadarkan pola belanja berlebih dan memantau pengeluaran. Kita bisa menggunakan pengaturan itu dalam diri kita, menanamkan pengaturan misalnya hari ini harus taktor berapa misalnya, tidak boleh lewat dari segini, atau bisa membantu minta tolong ke orang ketiga yang bisa membantu diri kita untuk menaktor uang kita gitu ya. Yang kedua, membedakan kebutuhan dan juga keinginan. Ini tuh bisa membuat daftar belanja rasional sebelum ke toko atau e-commerce. Kita bisa membuat catatan, list semuanya dari awal sampai akhir dengan harga-harganya, dan itu tidak boleh melebihi dari daftar belanjaan itu gitu ya. Yang ketiga, mengontrol akses terhadap stimulus konsumsi, yang mana tuh batas penggunaan kartu kredit dan waktu di media sosial. Yang keempat, mencari alternatif pengelolaan stres, yang mana kita misal alternatifnya tuh dari asalnya belanja, kita beralih ke olahraga ataupun meditasi, atau bisa berbicara dengan konselor psikologis, membaca buku, dan sebagainya gitu ya. Yang kelima yaitu edukasi keuangan pribadi, yang mana kita tuh bisa membiasakan
pengelolaan keuangan yang disiplin dan realistis. Bisa berupa kayak kita membuat dompet atau membeli dompet dengan beberapa lembar seperti buku besar gitu ya, ada lembaran-lembarannya untuk bisa menaruh uang hari Senin, Selasa sampai Minggu di sini semua, dan uang darurat ada di mana gitu ya. Biar itu tuh lebih terencana seperti itu. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai etika dalam konsumsi dan tanggung jawab sosial konsumen. Nah, menurut Kotler sendiri dan Keller tahun 2016, etika konsumsi adalah sebuah perangkat nilai moral dan juga prinsip yang digunakan konsumen untuk menilai apakah suatu tindakan pembelian atau konsumsi dapat dibenarkan secara sosial ataupun lingkungan. Artinya ketika konsumsi berkaitan dengan bagaimana sih konsumen berpikir dan bertindak secara bertanggung jawab terhadap produk yang mereka beli, dari cara produk itu dibuat, siapa yang membuatnya, hingga dampaknya bagi dunia gitu. Adapun konsep tanggung jawab sosial konsumen atau consumer social responsibility adalah sebuah kesadaran individu untuk berperilaku konsumtif secara etis dan juga keberlanjutan. Nah, misal jika selama ini corporate social responsibility atau CSR menekankan tanggung jawab perusahaan, maka konsep ini menempatkan konsumen sebagai bagian dari ekosistem sosial yang juga harus berperan aktif. Misal ada definisi lain menurut Muhammad Webb and Harris tahun 2001 yang mana menyatakan consumer social responsibility is the conscious and deliberate choice of consumers to make purchasing decision that have positive social and environmental impact. Yang artinya itu konsumen diharapkan tidak hanya berpikir apa manfaat produk bagi saya, tetapi juga apa sih dampaknya konsumsi saya terhadap dunia, seperti itu. Oke, adapun bentuk-bentuk konsumsi etis yang perlu kita terapkan, yang pertama adalah green consumption atau konsumsi ramah lingkungan. Nah, konsumsi memilih produk yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan seperti produk daur ulang, hemat energi, ataupun tanpa kemasan plastik. Contohnya misal kita membeli botol minum isi ulang ataupun kendaraan listrik gitu ya. Nah, yang kedua adalah fair trade consumption atau konsumsi berkeadilan. Misal ketika kita membeli produk dari perusahaan yang beri upah layak dan tidak mengeksploitasi tenaga kerja, atau juga misalnya membeli produk yang tidak pro terhadap sebuah negara yang mengalami peperangan gitu ya. Bukan, yang melakukan perang gitu, bukan mengalami ya, melakukan peperangan. Gitu. Misalnya ketika kita membeli kopi, kakao, atau pakaian dengan label Fair Trade Certified gitu ya. Yang ketiga adalah local consumption atau konsumsi produk lokal, yang mana ini tuh bisa mendukung ekonomi daerah dengan membeli produk buatan lokal atau mengurangi carbon footprint dan transportasi barang. Contohnya ketika kita membeli batik, makanan khas daerah, dan juga hasil dari UMKM setempat. Dan yang kelima yaitu yang keempat maksudnya ya, responsible digital consumption, yang mana dalam era digital konsumen juga perlu etis dalam konsumsi konten dan juga teknologi, seperti tidak menyebarkan hoax atau tidak menggunakan platform ilegal. Contohnya misal ketika kita mengunduh aplikasi resmi, menghargai karya digital orang lain, dan juga tidak menjiplak karya lain misalnya seperti itu. Nah, oke. Selain itu, kita juga akan menjelaskan mengenai peran-peran konsumen dalam keberlanjutan atau sustainability. Nah, etika konsumsi berhubungan erat dengan konsep pembangunan berkelanjutan atau sustainable development, yang mana konsumsi yang bijak dapat menjaga keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, bahkan juga kesehatan lingkungan. Karena konsumen berperan penting dalam supply chain sustainability, karena setiap pilihan pembelian mereka akan mempengaruhi arah produksi dan distribusi perusahaan. Every purchase is a vote for the kind of world you want. Setiap pembelian adalah suara untuk dunia seperti apa yang kamu inginkan gitu. Nah, dan yang keenam adalah faktor yang mendorong etika konsumsi.
Di sini ada beberapa faktor yang bisa mendorong etika konsumsi, teman-teman. Yang pertama adalah peningkatan pendidikan dan juga literasi lingkungan. Yang kedua, tekanan sosial dan budaya global yang mendukung gaya hidup hijau. Yang ketiga, transparansi digital yang membuat konsumen mudah mengetahui praktis bisnis tidak etis. Yang keempat adalah gerakan konsumen sadar lingkungan seperti Zero Waste Movement atau Sustainable Living Campaign. Oke, yang selanjutnya yaitu tren konsumsi berkelanjutan dan juga gaya hidup hijau atau green lifestyle. Yang pada menurut UNEP, United Nations Environment Program tahun 2010, sustainable consuming is the use of goods and services that respond to basic needs and bring a better quality of life, while minimizing the use of natural resources, toxic material, and emission of waste and pollutant over the life cycle. Yang artinya konsumsi berkelanjutan adalah pola konsumsi yang bisa memenuhi kebutuhan dasar manusia, bisa meningkatkan kualitas hidup, namun tidak merusak sumber daya alam ataupun lingkungan untuk generasi mendatang. Tujuannya adalah untuk bisa mencapai keseimbangan antara kebutuhan manusia, kelestarian alam, dan keberlanjutan ekonomi. Nah, di sini ada beberapa prinsip untuk bisa melakukan keberlanjutan. Yang pertama adalah reduce atau mengurangi, yaitu bisa mengurangi penggunaan produk berlebih dan juga limbah. Misal ketika kita berbelanja, kita bisa membawa tas sendiri dan juga bisa mengurangi plastik sekali pakai. Nah, bisa juga dari segi reuse atau menggunakan kembali, dimana kita tuh menggunakan kembali barang agar tidak cepat dibuang. Misal ketika kita menggunakan botol air isi ulang ataupun wadah nasi kita sendiri gitu, untuk bisa membeli makanan-makanan atau minuman di luar, kita membawa wadah sendiri. Nah, yang ketiga ada recycle atau daur ulang. Misal kita bisa mendaur ulang barang bekas menjadi produk baru. Ataupun yang keempat adalah rating atau memikirkan ulang. Atau bisa juga kita meninjau ulang kebiasaan atau konsumsi agar lebih efisien dan juga sadar lingkungan. Yang kelima adalah reverse atau menolak, yang mana kita bisa menolak produk yang tidak etis ataupun merusak lingkungan. Nah, gaya hidup hijau sendiri adalah sebuah pola hidup yang berupaya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari konsumsi, transportasi, energi, hingga pola makan. Nah, jadi kayak green lifestyle itu bisa aja seperti hidup sadar lingkungan dan juga bisa melakukan keberlanjutan gitu. Misal ciri-ciri individu dengan gaya hidup hijau itu misal kayak memilih produk ramah lingkungan yang kayak seperti eco-friendly, deterjen yang dari alam misalnya kayak gitu, terus menghemat energi dan juga air, menggunakan transportasi umum ataupun sepeda, terus mendukung produk lokal dan UMKM setelah mengurangi konsumsi daging berlebihan atau eco-diet. Nah, adapun dampak dari tren green life itu tuh dalam dunia retail ya, bisa melakukan perubahan perilaku konsumen ke arah green consumerism atau menuntut retail untuk beradaptasi. Misal dari segi dampaknya, misal dari permintaan sendiri nih, dari permintaan produk hijau itu tuh akan meningkat. Dan kalau misalnya dari segi strategi retailnya, nah yang nanti akan muncul ke depannya tuh, retail akan bisa menyediakan produk eco-friendly dan dengan label yang ramah lingkungan. Dari dampak konsumen peduli etika dan transparansi, strategi retail yang akan muncul tuh nanti perusahaannya bisa membuat trackability asal bahan dan prosesnya tuh bisa berproduksi. Nah, dari dampak kemasan ramah lingkungan bisa jadi standar baru juga. Nah, di sini dari strateginya sendiri nanti retail bisa mengganti plastik dengan kertas, kaca ataupun bahan biodegradable. Nah, adapun dari dampak kampanye keberlanjutan strategi pemasaran, nanti tuh strateginya misalnya go green with us atau belanja tanpa plastik, carbon neutral store gitu. Contohnya itu seperti perusahaan IKEA yang mana mereka tuh memiliki produk daur ulang dan menggunakan energi terbarukan mereka. Atau ada juga perusahaan Unilever yang mana mereka tuh memiliki program less waste more value. Ada juga dari perusahaan Alfamart dan juga Indomart yang menyediakan tas berbelanja bahan ramah lingkungan yang berbayar.
Nah, intinya keberhasilan bisnis retail tidak hanya ditentukan oleh produk yang dijual, tetapi oleh kemampuan memahami bagaimana sih dan mengapa konsumen bisa membeli produk gitu ya. Pemahaman perilaku konsumen bisa membantu perusahaan untuk menciptakan strategi pemasaran yang tepat, nilai tambah yang sesuai kebutuhan pasar, serta membangun loyalitas pelanggan. Maka konsumen membeli karena berbagai alasan, mulai dari kebutuhan rasional hingga dorongan emosional, dan dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, serta pribadi. Dalam konteks modern, perusahaan harus berorientasi pada konsumen, mengembangkan pengalaman belanja yang menyenangkan, dan beradaptasi dengan tren digital serta kesadaran lingkungan. Nah, kesimpulannya, perilaku konsumen adalah sebuah kunci yang bisa melakukan keunggulan kompetitif karena dari sanalah tercipta hubungan yang kuat antara retail dan pelanggan dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Baik, demikianlah presentasi saya tentang perilaku konsumen dalam manajemen retail. Dari pembahasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwasannya keberhasilan sebuah bisnis retail tidak hanya bergantung pada seberapa bagus si produknya, tetapi juga pada seberapa dalam perusahaan dalam memahami konsumennya. Karena konsumen saat ini bukan hanya membeli, tetapi juga mitra dalam menciptakan nilai. Mereka membeli bukan semata-mata karena kebutuhan, tetapi juga karena emosi, pengalaman, dan citra diri yang ingin mereka tampilkan. Oleh karena itu, perusahaan retail perlu terus beradaptasi, memahami perubahan tren, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan pengalaman belanja yang lebih personal serta bermakna. Semoga dari materi ini kita semua bisa belajar bahwasannya pemahaman perilaku konsumen bukan hanya penting bagi seorang pemasar, tapi juga bagi kita sebagai konsumen agar lebih bijak dalam mengambil keputusan berbelanja. Terima kasih atas perhatian dan waktu teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian materi saat ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.